Oke, siap. Ini pakai gini enggak? Iya, Pak. Yang berisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadhaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian, yang cowok, ya enggak, yang ikhwan, yang akhwat, mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam pengajian, nantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal. Yang saya hormati kepada Bang Dede, Bang Rudi, teman-teman semuanya. Wabil khusus kepada Sahibul Bait. Siapa namanya? Saudari Gia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diimpakan, apa yang dijadikan konsumsi pada malam ini senantiasa akan Allah ganti nantinya. Amin ya Allah ya rabbal. Allah berikan kemudahan, keberkahan buatnya, buat kita semua. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah pada malam Jumat ini untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita, kakak, adik kita, paman, uwa, encang-encing kita. Mudah-mudahan pada malam Jumat ini diampuni segala dosanya. Allah limpahkan rahmat dan juga ampunannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita bacakan suratul Fatihah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita ini sampai kepada almarhumin kita semuanya dan Allah ampuni segala dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minggu lalu kita tentang apa ngajinya? Tentang apa minggu lalu? Malam Jumat yang lalu? Keutamaan membaca Al-Quran. Udah baca Quran hari ini? Alhamdulillah. Udah diamalkan subuh sama maghribnya? Insyaallah. Ba'da maghrib 15 menit, ba'da subuh 15 menit. Minimal sehari itu kita baca Quran 30 menit. Insyaallah yang kita baca itu akan menjadi pahala buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita masuk kepada bab selanjutnya.
Kalau yang kemarin tentang keutamaan membaca Nah, minggu ini, malam ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Tentang apa? Keutamaan. Sholat. Udah sholat belum? Alhamdulillah. Udah sholat belum? Yang perempuan udah sholat belum nih? Jangan ngajinya getap tapi sholat belum. Jangan, ya enggak? Sebelum kita ngaji, kita sholat dulu. Ya, Alwan udah sholat belum? Udah. Ya udah sholat belum? Udah. Fahri udah sholat? Nah, sebelum ngaji kita sholat supaya afdol, sholatnya dapat, ngajinya dapat. Ya, perhatiin nih tentang keutamaan sholat. Boleh nggak kita ninggalin sholat? Enggak. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa apa enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Kita perhatiin nih. Boleh nggak kita ninggalin sholat? Boleh nggak kita melalaikan sholat? Nanti akan kita bahas di sini, insya Allah. Ya, kita perhatiin ya. Dengerin supaya paham. Kita akan membahas bab fadli sholatil maktubah. Bab keutamaan sholat yang 5 waktu. Sholat yang wajib ada apa aja tuh? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 17 rakaat. 5 waktu ada 17 rakaat. Nah, coba kita perhatikan dulu di sini. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ay as-shalawatil khamas. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Coba perhatiin. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang yang beriman enggak kita? Kita punya iman enggak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman kepada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah amwal. Apa amwal itu? Amwal. Mal. Coba ikutin. Malun. Malun amwal. Malun amwal. Waladun aulad. Waladun aulad. Ada mal, ada walad. Apa yang pertama? Mal. Yang pertama mal, yang kedua walad. Apa mal itu? Harta. Betul? Mal adalah harta. Kita punya rumah itu harta kita. Kita punya uang harta bukan? Punya pakaian harta bukan? Punya kain harta bukan? Punya HP harta bukan? Itu semua adalah kekayaan yang kita miliki. Mal. Apa bahasa Arabnya harta? Apa harta? Mal, harta. Kalau waladun? Waladun? Alwan waladun. Ini waladun, anak. Boleh anak laki-laki, boleh juga anak perempuan. Kalau ibnun, anak laki-laki. Kalau ibnatun atau bintun, anak perempuan. Nah, ini waladun, boleh laki, boleh juga perempuan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman kepada Allah. Wahai manusia yang beriman, la tulhikum amwalukum. Janganlah harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak. Janganlah harta dan juga anak-anak kalian tulhikum, membuat kalian lalai. Kita punya harta jangan dijadikan harta membuat kita lalai. Atau kita punya anak belum? Belum kawin, belum punya anak. Enggak. Yang udah punya anak, jangan anak itu membuat kita lalai daripada zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Kalau kita punya harta, nggak boleh harta kita itu melalaikan kita daripada Allah. Kita punya anak, nggak boleh anak itu membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Nah, kalimat dzikrillah di sini mengingat Allah, ini ditafsirkan adalah as-shalawatil khamas, sholat yang 5 waktu. Jadi kalau kita punya harta, kita punya anak, nggak boleh kita lalai daripada menunaikan sholat yang 5 waktu. HP boleh nggak membuat kita lalai? Punya uang banyak boleh nggak membuat kita lalai? Punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya kendaraan bagus, boleh nggak membuat kita lalai? Nggak boleh. Kita punya harta nggak boleh lalai, punya anak juga nggak boleh lalai daripada mengingat
Nah, mengingat Allah di sini jelaskan adalah sholawatil khamas, sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita punya harta banyak kita lalai. Jangan sampai kita punya harta, kita punya anak membuat kita lalai. Betul? Wa mayyab adzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, maka dia termasuk manusia yang rugi. Kalau kita lalai kepada Allah, sampai nggak sholat karena harta kita, karena anak kita, maka kita termasuk golongan manusia yang merugi nggak? Merugi nggak? Merugi. Agung merugi nggak, Agung? Nggak. Maunya untung. Merugi nggak? Enggak. Kalau nggak mau rugi, jangan sampai kita kita punya harta, jangan sampai harta kita membuat kita lalai. Kita punya keluarga, kita punya anak, jangan sampai kita lalai. Kalau kita sampai lalai karena harta kita, karena anak kita, nanti kita termasuk golongan orang yang rugi. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kita termasuk orang yang untung semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka di sini Pak Ustadz akan bahas tentang keutamaan sholat yang 5 waktu. Apa amalan yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad? Ayo. Amalan, kewajiban yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad apaan? Salat. Betul? Ya. Ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sholat. Di antara amalan ini, mana amalan yang paling dulu diwajibkan? Sholat. Coba perhatiin. Rasulullah menjelaskan, awalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatil khamas. Ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada umat Rasulullah adalah sholat yang 5. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, ibadah yang pertama kali diwajibkan adalah sholat. Betul? Nanti apa ibadah yang paling dulu dihisab pada hari kiamat? Yang paling dulu dihisab apanya? Bukan puasanya, bukan hajinya, bukan zakatnya, tapi apa ibadah yang pertama kali dihisab? Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lainnya dianggap bagus. Kalau sholat kita bagus, nanti puasanya, zakatnya, hajinya, ngajinya, semuanya dianggap bagus. Kenapa? Karena sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya tepat waktu. Maka kalau sholatnya udah bagus, semua ibadahnya dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya kadang-kadang masih juga lalai. Sholat subuhnya jam 7 pagi, ada nggak? Sholat subuhnya jam 7, ada nggak? Atau sholat asalnya jam 5:30 baru sholat? Ada nggak? Sholat asal jam 5:30. Kita sholat asal jam berapa sekarang nih? Jam 3 kurang seperempat atau jam 3 kurang 10. Dia sholatnya jam 5:30 sholat asal. Boleh nggak begitu? Itu namanya melalaikan waktu sholat. Sholat subuhnya jam 7 baru sholat subuh. Sholat johornya jam 2 baru sholat. Itu namanya melalaikan waktu sholat. Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lainnya dianggap bagus. Puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, ngaji, semuanya dianggap bagus. Kenapa? Karena sholatnya bagus. Sholatnya tepat waktu, sholatnya khusyuk, sholatnya jamaah di masjid. Maka semua ibadahnya dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya suka ditunda-tunda, atau nggak khusyuk dalam sholatnya, atau gampangin sholat, entar aja, maka ibadah yang lainnya pun tidak dianggap bagus, tidak dianggap baik. Betul? Maka yang mesti kita jaga apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, yang lain dianggap tidak bagus. Jangan suka nunda-nunda sholat. Betul? Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Nama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa katanya? Apa ibadah yang paling Allah suka? Apa ibadah yang paling Allah cinta? Apa? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa ibadah yang paling Allah cinta?
apa ibadah yang paling Allah suka? Apa jawaban Rasulullah? Salat. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Sholat tepat waktunya. Itu sholat termasuk ibadah yang paling utama. Maka ketika ditanya Rasul, apa ibadah yang paling mulia? Apa ibadah yang paling utama? Apa ibadah yang paling Allah suka? Apa yang pertama? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Kalau subuh jam setengah lima. Kalau asar jam 3 dikerjakan. Jangan kita tunda. Itu namanya melalaikan apa ibadah yang paling utama tadi? Sholat tepat pada waktu. Siapa yang nanya? Abdullah bin Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah suka? Maka kata Nabi, amalan yang paling Allah suka adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan kita tunda-tunda sholat. Betul? Jadi amalan pertama apa yang dihisab nanti? Sholat. Ya enggak? Amalan yang pertama kali diwajibkan apa? Ibadah yang pertama kali diwajibkan? Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, ibadah yang paling dulu diwajibkan adalah ibadah sholat. Betul? Kalau sholatnya baik, yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya nggak baik, yang lain pun dianggap tidak baik. Maka sholatnya mesti kita jaga dengan baik. Betul? Apa ibadah yang pertama? Sholat. Yang pertama diwajibkan, selain yang lain adalah sholat. Kemudian ibadah yang paling dulu dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ibadah yang pertama kali diangkat kepada Allah apa? Yang langsung diangkat ibadah kita, amalan kita apa itu? Sholat. Kemudian yang nanti ditanya pada hari kiamat juga tentang sholat. Maka jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Ibadah yang paling dulu Allah wajibkan, ibadah yang paling dulu dihisab sama Allah, dan ibadah yang paling dulu diangkat amalnya kepada Allah adalah sholat. Betul? Udah sholat belum? Betul, nggak boleh bohong. Udah sholat belum? Sholat nanti ya. Pokoknya sebelum ngaji sholat dulu. Kalau nggak di musola karena masih diperbaiki, di rumah juga boleh kan? Karena musolanya lagi nanti kalau musolanya udah jadi, udah bagus, semuanya sholatnya di musola. Betul tidak? Nah, kata Rasulullah, coba perhatiin. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masalus sholawatil khamsi kamasalin nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaktasil pihi kulla yawmin khamsa marot pama yabqa dzalika minad danas. Nah, coba. Kalau kita sholat 5 waktu, itu diumpamakan bagaikan mandi di sungai yang apa? Kita sholat 5 waktu nih. Subuh sholat, zuhurnya juga asar sholat, maghrib sholat. Kalau kita jaga 5 waktu, itu diumpamakan ada seorang laki-laki yang mandi di sungai. Sungainya bersih, cakep, bening. Dia mandi 5 kali. Kira-kira kalau dia mandi 5 kali, ada dakinya di badannya? Ada kotoran nggak di badannya? Ada nggak? Dengerin nih, coba perhatiin. Sungainya bersih, ya nggak ada kotorannya, nggak ada, bersih, bening. Itu kan cakep dah, bersih itu, bening sungainya, enak. Kita mandi, kita ngebak di situ berenang, ngebak. Nah, kita mandi di situ 5 kali nih, ya kan? Kira-kira setelah kita mandi 5 kali, badan kita ada kotorannya nggak? Ada dakinya nggak? Bau nggak badan kita? Enggak. Itu kata Rasulullah begitu. Siapa yang sholat 5 waktu dijaga, nanti semua kotorannya akan dosanya bersih, nodanya bersih, kotorannya juga bersih. Kayak kita mandi di sungai sebanyak 5 kali. Betul nggak? Sungainya gimana tadi? Bersih, bening, cakep, ya enggak? Enak itu kan buat berenang, buat kita ngebak. Nah, kita mandi 5 kali, insya Allah nggak ada noda di dalam badan kita. Nah, di badan kita nggak ada kotorannya. Kenapa? Mandi 5 kali di sungai yang bersih.
Sama juga dengan sholat. Kita sholat 5 waktu, kita jaga, itu bisa menghilangkan noda kotoran yang ada pada badan kita. Maka sholat kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Dosa kita hilang, betul. Dosa kita dihapus, kesalahan kita dihapus, semua kehilapan kita akan diampuni dengan sholat yang 5 waktu. Betul? Apa kata Rasul tadi? As-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita nunda-nunda sholat. Betul tidak? Perumpamannya kayak apa? Mandi di sungai yang bersih sebanyak 5 kali. Pama ya beko minat danas. Apa danas? Ikutin. Danasun. Maka apa tuh danas? Danas. Bukannya nanas, danas. Kalau nanas enak manis. Ini danas. Apa danas? Ikutin lagi. Danasun. Danas. Apa danas? Apa danas? Tadi itu badan kita banyak apanya nih? Nah, bekerja kan? Banyak apanya? Dakinya. Maka daki atau kotoran yang ada pada tubuh kita itu akan Kenapa? Mandi di sungai yang berapa kali? Sama juga dengan dosa kita, kesalahan kita, kehilapan kita, semuanya dibersihkan Allah dengan sholat 5 waktu. Insya Allah. Maka dengan sholat itu akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dosa kita banyak nggak? Mata kita banyak dosanya nggak? Apa yang kita pandang tadi? Apa yang kita lihat? Banyak dosanya, ya kan? Mata banyak dosanya. Kuping banyak dosanya nggak? Dengerin apaan? Gosip, ya kan? Omongan yang nggak baik, ucapan yang tidak baik. Tangan kita banyak dosanya nggak? Temen lagi diam, ya kan? Dikeplak baik, gitu kan? Temen lagi diam, disentil baik. Dosa nggak itu namanya? Nah, nggak salah teman kita gebuk, itu nggak boleh. Kaki banyak dosanya nggak? Semuanya banyak Maka dosa-dosa kita itu diampuni dengan apa? Dengan sholat. Maka sholat 5 waktu akan mengampuni, akan menghapus semua dosa-dosa kita. Insya dosa mata, dosa kuping, dosa mulut, dosa tangan, semua dosa insya Allah akan diampuni dengan apa? Dengan sholat yang 5, asalkan sholatnya yang khusyuk, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah. Perhatiin lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Annal abda idza qama yusalli ata bi dzunubihi kulliha fawdi'at ala rasihi wa atikaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunubuhu. Paham? Annal abda, kata Rasulullah, annal abda, abdun. Apa abdun? Coba ikutin. Abdun. Ana abdun. Anta abdun. Nahnu ibad. Ada abdun, ada ibad. Kalau satu namanya abdun, kalau banyak namanya ibad. Ibadallah. Apa ibad? Hamba Allah. Kita hamba siapa? Hamba Allah. Hamba setan bukan? Bukan. Hamba dajjal bukan? Hamba dunia bukan? Hamba siapa? Hamba Allah. Apa bahasa Arabnya hamba? Salat. Apa bahasa Arabnya hamba apa? Apa hamba tadi? Abdun. Hamba Allah bahasa Arabnya apa? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Abdullah. Ana Abdullah. Anta Abdullah. Nahnu ibadullah. Saya hamba Allah. Kamu hamba. Kita semua adalah hamba Allah. Apa hamba bahasa Arabnya? Abdun. Apa? Abdun. Abdun itu hamba. Laki-laki abdun. Kalau buat perempuan amatun. Amatun budak perempuan atau hamba perempuan. Kalau hamba laki namanya Kita semua adalah abdun. Abdunnya siapa? Abdullah, hambanya Allah. Karena yang kita sembah adalah Allah. Nah, coba perhatiin. Annal abda. Apa annal abda? Annal abda. Apa annal abda?
Sesungguhnya hamba. Sesungguhnya hamba Allah. Idza qoma yusolli. Koma apa koma? Koma yakumu kiaman. Koma yakumu kum. Apa kum? Berdiri. Koma yakumu kum. Apa kum? Bangun. Misalnya bima kum apa kum? Bangun. Kalau ijlis. Duduk. Apa duduk? Ijlis. Silakan duduk. Ijlis. Silakan duduk apa? Ijlis. Silakan bangun. Kum. Apa bangun? Kum. Apa bangun? Kum. Kalau duduk? Ijlis. Bukannya iblis. Ijlis. Apa? Ijlis. Kalau bangun? Kum. Kalau duduk? Ijlis. Duduk. Ijlis. Kalau bangun? Kum. Nah, koma yakumu kiaman. Nah, berdiri. Innal abda, sesungguhnya hamba. Nah, perhatiin, sesungguhnya hamba siapa? Hamba Allah. Idza qoma, apabila dia sedang berdiri tegak, yusolli, apa yusolli? Ana usolli, anta tusol, ana usolli padol mag, usolli padol sub, usolli padol ish. Nah, apa usolli? Salat. Ana usolli, anta tusolli, nahnu nusolli, kita salat. Sholla yusolli, solli la tusolli, salatlah, la tusolli, solli la tusolli. Annal abda, sesungguhnya hamba Allah, apabila dia sedang berdiri yusolli, salat. Ata bidzunubihi kulliha, ketika dia salat, itu dia sedang datang dengan semua dosa-dosanya. Apa? Lagi salat, dia sedang membawa dosa. Paham nggak? Kita lagi salat, apa yang kita bawa? Dosa kita. Kita lagi sholat, kita sedang membawa dosa-dosa kita, semuanya kita bawa. Paudiat ala rosihi, kemudian dosa-dosa kita diletakkan di atas rosihi. Apa rosun? Rosun kepala. Apa rosun? Kepala. Rosun. Nah, ketika kita sholat, kita sedang membawa dosa-dosa kita. Semua dosa kita bawa ketika kita sholat. Kemudian dosa-dosa itu diletakkan di atas kepala. Wa atikaihi, dan juga diletakkan di atas atik. Apa atik? Ikutin atik. Atikun. Apa atikun? Apa artinya? Kalau ini apa? Apa pala tadi? Rosun. Apa pala? Kalau ini? Atik. Ada namanya atik di sini, ada nggak namanya atik sini? Ada namanya atik di sini? Atik. Ada nggak namanya atik sini? Ada namanya atik? Atikah itu mah. Ini atik artinya pun. Apa ini namanya? Pundak atau bahu. Atikun. Nah, ini pundak. Atikaihi. Atikoihi. Apa atikoihi? Kedua pun. Nah, ketika kita sholat, kita sedang membawa dosa-dosa kita. Ada yang ditaruh di atas kepala, ada juga yang diletakkan di atas pun. Pakul lama roka'a, ketika dia roka'a, apa roka'a? Roko. Ketika dia roko, au sajada, sujud ketika dia sedang. Ketika roka'a, ketika sajada, ketika dia sedang roko, dan ketika dia sedang sujud. Tasakotot anhu dzunubuhu. Tasakotot. Apa tasakotot? Sakoto yaskutu, jatuh. Apa sakoto yaskutu? Jatuh. Tasakoto, berjatuhan. Maka semua dosa-dosa kita semuanya berjatuhan. Kita lagi ruku nih, ya enggak? Dosa yang di kepala kita semuanya rontok, betul enggak? Kita lagi ruku, semua dosa kita lagi sujud, dosa yang di kepala kita juga semuanya jatuh. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, dosa yang di kepala sama di pundak semuanya berjatuhan. Betul? Jadi ketika sholat dosa kita diampuni enggak?
Hilang nggak dosa kita? Nah, dengan sholat, ketika ruku dosa yang ada di kepala sama di pundak semuanya berjatuhan. Maka dengan sholat itu akan menghapus semua dosa-dosa Di mana dikatakannya dosa tadi? Kepala. Di mana dikatakannya dosa? Di kepala dan juga di pundak. Nah, ketika kita ruku, dosa yang di pundak jatuh semuanya. Ketika ruku, dosa di pundak jatuh semua. Ketika sujud, dosa yang di kepala rontok semua. Maka semakin lama rukunya sama semakin lama sujudnya, semakin banyak dosa kita yang insya Allah. Maka ketika sholat, dosa kita diampuni semuanya, insya Allah. Betul tidak? Betul. Kapan kita bawa dosa kita? Sholat. Kapan kita bawa dosa kita? Ketika kita maka ketika kita sholat, dosa-dosa kita dibawa semuanya. Lagi ruku, lagi sujud, semua dosa kita akan diampun, insya Allah. Paham semuanya? Jadi apa kalau kita sholat? Bisa merontokkan dosa. Ya nggak? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, semua dosa itu kita bawa ketika kita Nah, ketika ruku, ketika sujud, rontok semua dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kalau kita sholat, kita bersih daripada dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, contohnya apa tuh? Zina atau membunuh atau kita berbuat dosa besar, itu diampuni dengan taubat. Ini dosa-dosa kecil yang diampuni, dosa besar nanti dengan tobat diampuninya. Insya Allah. Paham semuanya? Nah, coba hati lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Man hafaza ala sholati akramahullah bi khamsi khisal. Siapa yang menjaga sholat, siapa yang menjaga akramahullah, maka Allah akan memuliakannya dengan khamsi khisal, dengan 5 hal. Dengan 5 apa? Kalau kita menjaga sholat kita akan Allah muliakan dengan 5 hal. Ada 5 hal yang kita dapatkan kalau kita menjaga sholat. Apa yang 5 hal itu? Coba perhatiin. Yufa anhu dikul aish, maka akan diangkat kesempitan hidup kita. Hidup kita tidak lagi akan diangkat kesempitan hidupnya. Wa azabul qabri, dan juga akan diangkat daripada azab kubur. Kalau kita jaga sholat, nanti ketika kita mati kita selamat daripada azab Allah. Hidupnya nggak sempit, di dalam kubur kita selamat. Kalau kita menjaga hidup kita nggak sempit, rezeki kita dimudahkan, usaha kita dimudahkan. Kenapa? Karena kita menjaga sholat, hidupnya tidak sempit. Kemudian nanti di alam kubur kita akan selamat, tidak mendapatkan siksa. Wa yutihillahu kitabahu biyamini, Allah akan memberikan kita kitab dengan tangan apa? Dengan tangan nanti ada yang dengan tangan kanan, ada juga dengan shimal, kiri, ada juga waro ajorihi, dari belakang punggungnya dilemparin kitab. Ini kitab catatan amalmu yang jelek dari punggungnya. Maka kalau dengan kanan insya Allah selamat. Kalau dengan kiri gimana? Selamat nggak? Yang selamat dengan tangan apa? Yang mendapatkan catatan amal tangan kanan insya Allah selamat. Tapi yang dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya itu tidak akan selamat. Maka yang ketiga, Allah akan memberikan kita kitab catatan amal dengan tangan kanan. Wa yamuru ala sirat kal barak, dan kita bisa lewat di atas siratal mustaqim kayak balkun. Apa balkun itu? Kayak kilat. Bisa lewat cepet kayak cepetnya kilat. Enak gak? Di atas siratal mustaqim kita bisa jalan secepat kilat. Ada yang jalan langsung jatuh, ya enggak? Ada yang lagi lari sampai, ada juga yang kayak kuda kenceng. Tapi kita nanti kalau kita jaga sholat lewat di atas siratal mustaqim kayak apa? Kayak kilat. Cepet nggak kilat? Nanti kalau kita jaga sholat, kita bisa lewatin siratal mustaqim secepat kilat. Kalau kita jaga sholat. Kemudian yang keempat apa? Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, maka akan masuk surga tanpa hisab. Ada berapa tuh? 5. Ada berapa tadi? 5. Kalau kita jaga sholat akan dimuliakan Allah dengan 5. Apa yang pertama?
akan dijauhkan daripada kesempitan hidupnya, tidak akan hidupnya, rezekinya, usahanya akan Allah mudahkan, insya Allah. Tidak akan disempitkan hidupnya. Kemudian yang kedua apa? Selamat daripada azab. Yang ketiga, mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan apa? Kanan. Kemudian lewat di atas siratal mustaqim secepat apa? Kilat. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Kalau kita jaga sholat 5 waktu. Yang pertama, selamat daripada sempitnya dunia, kesempitan hidup, kita insya Allah jauh dari kesempitan hidup. Yang kedua, selamat daripada azab kubur. Yang ketiga, dapat kitab dengan tangan. Yang keempat, lewat siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat tanpa hisab. Kalau kita menjaga sholat yang 5 waktu. Ada berapa tadi? 5. Coba ulangi lagi, apa yang pertama? Terhindar dari kesempitan dunia. Terhindar daripada sempitnya hidup. Yang kedua, selamat daripada azab. Yang ketiga, dapat kitab atau catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, secepat kilat. Yang kelima, ini bagi yang menjaga sholat yang 5 waktu akan mendapatkan 5 kemuliaan. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Nah, gimana yang melalaikan sholat? Kalau kita jaga dapat 5 kemuliaan. Gimana bagi manusia yang suka melalaikan sholat, yang suka mengenteng-entengkan sholat, yang suka meremehkan? Apa hukumannya? Tahu nggak? Tahu nggak hukumannya apa? Nah, dengerin. Nah, apa nih katanya? Wa man tahawana anis sholah, siapa yang meremehkan sholat? Apa tahawana? Remeh. Ikutin, tahawana. Tahawana ya tahawanu. Tahawun. 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 Apa tahawun? Apa tahawun? Mengenteng-entengkan sholat, gampangin sholat ntar aja, gampang jam 2, ntar aja, itu namanya menggampang-gampangkan sholat. Siapa yang meremehkan sholat, siapa yang suka menggampang-gampangkan sholat, apa hukumannya? Nih, dengerin nih. Aqobahullah bi khamsa asyra uqubah. Allah akan aqobah yu'aqib iqob. Allah akan menghukum. Ada 15 hukuman. Ada berapa? 15. Nih dengerin nih yang suka ninggalin sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang menggampang-gampangkan sholat, akan Allah hukum dengan berapa hukuman? 15. Ada khamsa asyra uqubah. Ada 15 hukum. Ada berapa? Banyak dikit? Ada 15. Kalau kita suka ninggalin sholat, kita gampang-gampangin sholat, suka nunda-nunda, akan dihukum dengan 15 hukuman. Nih yang suka ninggalin sholat nih, perhatiin. Ya perhatiin, ini bukan kata Pak Ustadz, tapi kata siapa? Kata Rasulullah. Kata siapa? Rasulullah manusia yang nggak pernah bohong. Ucapannya adalah wahyu. Ucapannya ada wahyu. Datangnya dari Allah. Maka Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Siapa yang meninggalkan sholat akan dihukum dengan khamsa asyra uqubah. Akan dihukum dengan 15 hukum. Nah, coba apa aja nih yang 15? Khamsatun fid dunya. Khamsatun fid dunya. Wahid, nane, salasa, arba'ah, khamsah. Fid dunya. Di dunia akan mendapatkan 5 ukubah, 5 hukum. Di dunia akan mendapatkan 5 hukuman. Di dunia udah dikasih 5 hukuman. Ada berapa di dunia? 5. Wasalah satun indal maut. Indal maut ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya ada 3. Salasa apa salasa? 3. Di dunia dikasih 5, ketika dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut ada 3 hukumannya. Coba perhatiin. Di dunia berapa tadi? 5. Ketika sakaratul maut 3. 8 tuh, hitungnya aja. Wasalah satun fi qabrihi. 3 hukuman fi qabrihi. Di dalam kuburnya. Di dunia 5, ketika matinya 5, di alam kuburnya ketika matinya 3,
Di dalam kuburnya 3. Berapa tuh? 5, 3, 3. 11. 5 di dunia, 3 ketika dicabut nyawanya, 3 lagi ketika sudah masuk di alam kubur. Nah, tinggal berapa tuh jadinya? 4. Wasalasatun inda khuruji minal qabr. Dan yang ketiga, ketika ia dibangkitkan dari kubur. Nah, berapa tuh semuanya? Berapa tuh? 14. Kok 14? Satu lagi mana? Lagi. Hah? 3. Oh, 3. Sisanya 4. Oh, 3. Nah, hitung lagi. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 3? 11 tambah 3? 1 lagi mana? Kayak ketinggalan. Ada ketiga. Kayaknya sampai dia. Macet ini. Macet. Coba dengerin dulu ya. Khamsah fi dunya. 5 hukuman di ini dikata Rasul, dengerin dulu. Khamsatun fi dunya. 5 hukuman di dunia. 3 hukuman ketika dicabut nyawanya. 3 hukuman ketika di alam. Nah, 3 hukuman ketika dibangkitkan dari dalam. Nah, coba perhatiin dulu. Fa'amal lawati fi dunya, yang 5 di dunia. Nah, yang 5 di dunia. Yang 5 di dunia, apa aja hukuman yang 5 itu? Siksa yang 5 di dunia. Yang pertama falula, yang pertama yunzaul barokatu min umrihi. Apa yunzaul barokah? Yunza. Dicabut. Apa yunza? Singkong yunza. Singkong yunza. Apa yunza itu? Dicabut. Yunzaul barokatu min umrihi. Hidupnya, umurnya akan dicabut keberkahan. Tidak ada berkah dalam hidup. Enak nggak kalau hidup kita nggak ada berkahnya? Enak nggak? Hidup tapi nggak ada keberkahannya. Itu yang pertama. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Naudzubillah min. Kita dikasih usia tapi usia kita nggak ada berkahnya. Nggak enak nggak? Enak nggak? Enggak. Yang pertama dicabut keberkahan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Dicabut keberkahan dalam hidup. Buat apa banyak duit, kaya tapi nggak berkah. Kita hidup sederhana tapi berkah, insya Allah. Nah, yang pertama kalau kita ninggalin sholat, yang pertama tidak mendapatkan berkah dalam hidup, meskipun dia itu kaya. Yang kedua, yumha sima sholihin min wajhi, akan dihapus tanda soleh dari wajahnya. Apa? Akan dihapus tanda kesolehan pada. Jadi wajahnya nggak ada tanda cahaya Islamnya, nggak ada nurul muslimnya pada wajahnya. Kenapa? Karena cahaya kesolehannya Allah cabut, dihapuskan. Orang beriman wajahnya bercahaya nggak? Orang yang sholat wajahnya bercahaya nggak? Betul? Orang yang beriman, yang suka wudhu, yang suka sholat, wajahnya bercahaya. Nah, yang nggak sholat, nggak wudhu, nanti akan dihapus cahaya Islam pada wajahnya. Kelihatannya mukanya sumpek baik. Ya nggak? Kelihatannya kan, wah, kalau yang wudhu mulu kan kelihatannya enak. Betul? Apalagi perempuan. Jangan cuma bedak. Yang membuat, ada perkataan begitu, yang membuat cantik wajah wanita itu bukannya bedak, apa? Air wudhu. Yang membuat dia itu manis bukannya lipstiknya, apa? Banyak menyebut nama. Jadi yang membuat wajahnya itu cakep bukan bedak tapi banyak wudhunya. Yang membuat dia manis bukan senyumannya doang, tapi apa? Banyak menyebut nama Allah. Bukan lipstiknya yang mahal, tapi lisannya selalu menyebut nama Allah. Betul? Apa yang kedua tadi? Akan dihapus tanda soleh pada wajahnya. Wajahnya tidak ada tanda kesolehan, akan dihapus sama Allah. Naudzubillah min. Wajahnya tidak bercahaya. Kenapa? Karena nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Betul? Yang pertama apa? Dicabut keberkahannya, nggak ada berkah dalam hidupnya. Yang kedua, akan dihapus tanda kesolehan pada wajahnya. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yusibuhullahu alaihi. Setiap amalannya tidak dibalas dengan pahala. Naudzubillah min. Dia suka sedekah, suka bantu, suka ngasih santunan, tapi dia nggak sholat, maka amalnya tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena nggak sholat. Padahal dia baik nggak tadi?
Baik. Suka bantu anak yatim, ya enggak? Suka ngasih tetangga gitu kan, tetangganya dibantu, anak yatim dibantu, orang miskin dibantu. Dia nggak sholat, maka semua amalnya dianggap sia, tidak mendapatkan pahala. Enak nggak? Udah baik sama orang tapi nggak dipahala sama Allah, nggak dikasih pahala. Sebabnya apa? Karena meninggalkan sholat. Naudzubillah min. Maka kalau kita mau dibalas sama Allah, kita jaga sholat kita. Insya Allah. Maka kebaikan kita semuanya akan mendatangkan pahala. Insya Allah. Terus yang keempat apa? La yufalahu doa ila sama. Maka ketika dia doa, doanya tidak diangkat ke langit. Enak gak? Doanya tidak diangkat ke. Kita pengen diangkat ya doa kita. Ya enggak? Kita lagi doa ngadepnya kemana? Kiblat. Tangannya kemana? Pengennya doa kita dikabulkan nggak? Pengennya diangkat nggak? Kalau kita jaga sholat, doa kita diangkat. Tapi kalau kita nggak sholat, nanti doa kita tidak akan pernah diangkat. Almana apa? Maksudnya doa kita tidak akan dikabul, akan ditolak doa kita. Naudzubillah min. Kita udah nangis, ya Allah, nggak diangkat doanya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Kalau kita mau dikabulkan doa kita, jangan ninggalin sholat. Apa yang keempat? Doanya tidak akan diangkat ke langit. Maknanya doa kita tidak akan dikabulkan. Sebabnya karena meninggalkan sholat. Itu yang kelima apa? Laisa lahu hazun fi du'ai sholihin. Dia tidak mendapatkan bagian daripada doa orang yang Nah, kan orang soleh kan doa nih. Allahumma gfiril muslimin wal mu'minin wal. Ini semuanya dapat. Kita dapat, tetangga kita dapat, saudara kita dapat. Kenapa? Karena dia beriman. Tapi kalau kita nggak sholat, maka kita nggak mendapatkan bagian daripada doa orang soleh. Jadi kita nggak dapat bagian. Dia doa, kita nggak dapat bagian dari doa dia. Kenapa? Karena kita tidak menjaga sholat, tidak mendapatkan bagian daripada doa orang soleh. Betul? Ada berapa tuh? 5. Yang pertama apa? Dicabut keberkahan dalam umurnya, dalam usianya. Yang kedua? Dihilangkan cahaya iman pada wajahnya, tidak bercahaya wajahnya. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Setiap dia berbuat baik tidak dibalas dengan tidak mendapatkan pahalanya, amalannya sia-sia. Meskipun dia baik tapi dianggap sia-sia. Kenapa? Enggak jaga sholatnya. Yang keempat? Apa itu yang keempat? Doanya tidak diangkat ke langit. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian dari doa orang Ini 5. Ini hukuman bagi yang tidak menjaga sholat. Kalau kita menggampang-gampangkan sholat, bahkan sampai ninggalin sholat, ngentengin sholat, ninggalin sholat, itu 5 hukuman di dunia. Hidupnya nggak berkah, ya nggak bercahaya wajahnya. Kemudian tidak mendapatkan pahala dari kebaikannya. Kemudian yang keempat, apa tuh? Tidak diangkat doanya. Dan yang kelima, tidak mendapatkan bagian doa orang naudzubillah min. Kenapa sebabnya? Karena kita meninggalkan atau karena kita meremehkan akan dihukum 5 tadi. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian yang 3 apa? Apa yang 3 tuh? Wa malati tusibu indal maut. Yang ketiga, ketika sakaratul maut, ketika nyawanya ada 3 hukuman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Apa hukuman ketika dia meninggalkan sholat? Ketika dicabut nyawanya, apa? Ketika dicabut nyawanya ada 3 hukuman. Yang pertama, annahu yamutu dzalilan. Dia akan mati dalam keadaan hina. Aduh, mati dalam keadaan matanya melotot. Wow. Matanya melotot, lidahnya keluar semuanya. Wow. Sampai keluar matanya. Mau nggak begitu? Ada sebuah kisah nih. Ya enggak? Ketika mati, pas dibuka kain kafannya, wajahnya diganti menjadi muka babi. Enggak, ketika dibuka, ternyata mukanya Allah ganti menjadi muka bagong, muka babi. Naudzubillah min. Betul. Ini ada kisah nyata.
Ketika dibuka, kelihatan moncongnya. Ketika dibuka, mukanya berubah menjadi muka naudzubillah min. Kenapa sebabnya? Karena dia ketika hidupnya meninggalkan sholat. Naudzubillah. Mau nggak begitu? Lagi mati, ya nggak? Lagi mati pas dibuka mukanya muka bagong. Naudzubillah min. Ada juga yang mati, ketika dibuka mukanya hitam angus. Angus mukanya. Kenapa sebabnya itu? Karena dia meninggalkan. Yang pertama mukanya diganti muka babi, yang kedua mukanya hitam angus gosong. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia meninggalkan Mau nggak begitu? Diganti muka babi mau nggak? Atau mukanya hitam gosong angus mau nggak? Makanya jangan ninggalin sholat. Siapa yang ninggalin sholat nanti mukanya itu diganti. Mau nggak tuh? Ya, maka jangan ninggalin sholat. Kalau kita ninggalin sholat di dunia, nanti ketika mati Allah jadikan kita hina. Kita menjadi manusia yang hina ketika dicabut nyawa kita. Betul? Mukanya diganti muka binatang, wajahnya hitam, gosong, angus, jadi hina. Kenapa? Ketika hidupnya dia suka meninggalkan sholat. Nah, ketika matinya dia mati dalam keadaan hina. Naudzubillah min. Ya Allah, naudzubillah. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa? Ketika dicabut nyawanya, ya mutu ja'ian. Ja'i. Ikutin ja'i. Jo. Apa jo? Lapar. Apa jo? Gua makan nih apa bertanya? Apa? Mati dalam keadaan laparan matinya. Oh, mati dalam keadaan lapar. Mau enggak? Udah dalam keadaan hina, matinya dalam kondisi kelaparan, kelanti apa? Kelanti. Kelaparannya enggak, mati dalam keadaan kelaparan dia. Mau enggak begitu? Udah mukanya buka hitam gosong, hina, kemudian mati dalam keadaan lapar. Yang kedua, yang ketiga, wasalisa yamutu atsyana. Mati dalam keadaan atsyan. Gua minum nih apa? Mati dalam keadaan kehausan, dalam keadaan dahaga, kehausan. Walau sukiya biharad dunya magawiya min atosyi. Meskipun dia dikasih minum dengan lautan dunia. Ada berapa lautan dunia? Ada lautan Pasifik, ada lautan Atlantik, ada lautan ada laut Jawa, Pasifik, Atlantik, Hindia, Jawa. Semua lautan dikumpulin, dikasih minum kepada yang lagi sakaratul maut. Bisa ngobatin nggak? Bisa menghilangkan hausnya nggak? Meskipun dikasih minum dengan lautan itu tidak menghilangkan rasa haus. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia meninggalkan mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan ketiga mati dalam keadaan dahaga. Meskipun lautan dunia dikumpulkan buat dia minum, itu tidak bisa menghilangkan dahaganya. Naudzubillah min. Mau nggak begitu? Mau nggak? Dia ketika mati berapa hukumannya? Ketika dicabut nyawa berapa hukumannya? Yang pertama apa? Mati dalam keadaan hina. Yang kedua mati dalam keadaan Yang ketiga mati dalam keadaan haus. Meskipun dikasih minum lautan dunia, itu tidak bisa menghilangkan hausnya. Nauzubillah min. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. 5 di dunia, 3 ketika dicabut nyawa, ketika dicabut nyawanya. Kemudian ketika di alam kubur apa aja? Wa malati tusibu fi qabrihi. Sedangkan yang menimpanya ketika dia masuk ke dalam qabrihi, di dalam kubur. Ketika udah masuk ke dalam kubur nih, apa hukuman bagi yang meninggalkan sholat? Apa hukumannya? Yudoyak alail qabru hatta takhtalifa adlauhu. Nanti kuburannya menjadi sempit. Tuh, sampai tulang belulangnya itu akan kegencet semuanya tuh. Tuh, iya begitu. Kuburannya menjadi sempit.
Udah sempit tambah, udah gelap tambah, udah pengap tambah. Nggak sempit semakin sempit sampai tulang belulangnya itu semuanya hancur berantakan. Tuh, digencet. Iya, betul. Ini kata Rasulullah, ketika dia mati nanti kuburannya menjadi sempit. Akan digencet sampai tulang belulangnya itu semuanya putus, semuanya berantakan, patah semuanya. Tuh digencet. Patah. Udah sempit, gelap, pengap, digencet lagi. Mau nggak begitu? Kenapa? Karena meninggalkan naudzubillah ya Allah. Kemudian yang kedua, yuqadu alail qabru naron yataqallabu alal jamrah lailan wa naharon. Nanti di dalam kuburnya yang pertama kuburannya menjadi sempit, digencet badannya. Yang kedua, nanti di dalam kuburnya itu akan dinyalakan api. Oh, ada api yang nyala. Apa yang kedua? Api yang akan dinyalakan api. Di dalam kuburnya Allah nyalakan api. Kemudian badannya itu akan yataqallab ala jamrah. Dia akan dipanggang di atas bara api. Jamrah, apa jamrah? Barah, tahu barah? Dinyalain api, ada barahnya, badannya, jasadnya Allah letakkan di atas bara api. Lailan wa naharon. Lailan wa naharon. Apa lailan? Lailatul Jum'ah. Malam, lailan malam, naharon siang dan malam. Nanti akan dinyalakan api dan badannya akan dipanggang di atas bara api. Ayo. Jadi takut kan nih? Ngomong ngaji besok ke Pak Ustadz 30 kan? Enggak, ini buat kita pelajaran kan. Jangan sampai kita ninggalin Nanti yang pertama kuburannya sempit. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Akan dinyalakan api. Kemudian dia dipanggang di atas bara api siang dan malam. Wasalisah yusallit alaihi fi qabri Su'ban ismu Syuja' al-Aqra ainahu min nar wazparuhu min hadid. Oh, nanti di dalam kuburnya akan Allah kirimkan namanya Su'ban. Su'ban. Coba ikutin. Su'ban. 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 Pakai sa. Su'ban. Ikutin. Su'ban. Su'ban. Apa Su'ban? ular. Apa Su'ban itu? Snack. Bukan snack makanan. Ini snack makanan, senake. Oh, ini snack apa? Senake kan udah kan? Senake. Su'ban. Nanti di alam kuburnya Allah akan utus Su'ban. Seekor orang yang sangat besar, binatang yang sangat besar, badannya, panjangnya, ular yang sangat besar. Namanya Syuja'ul Aqra. Apa namanya? Syuja'ul Aqra. Itu nama ular yang ada di dalam kubur. Allah kirimkan Su'ban namanya Syuja'ul Aqra. Apa namanya? Syuja'ul Aqra. Ainahu min nar. Matanya terbuat dari api. Ainahu. Apa ainahu? Ainun. Matanya, kedua bola matanya terbuat daripada api. Wazparuhu min hadid. Dan kuku-kukunya terbuat daripada besi. Matanya dari api, kukunya dari besi. Kullu zubrin masyira yaumin yaklumul mayit. Dan kuku-kukunya itu akan melukai si mayit. Ya enggak akan melukai si Fayaqul asyuja'ul Aqra. Fayaqul ana syuja'ul Aqra. Dia akan berkata, aku adalah Syuja'ul Aqra. Wa sautu misurat. Dan suaranya bagaikan suara geledek. Suaranya kayak apa? Geledek. Matanya dari api, kukunya dari besi. Suaranya bagaikan rat, bagaikan geledek, bagaikan petir. Al-Qasib yang siap menyambal kita. Tuh. Di mana tuh? Dalam kubur. Berapa hukumannya tadi? 3. Yang pertama kuburannya sempit. Yang kedua dipanggang dengan api, bara api siang dan. Yang ketiga akan diutus Su'ban. Ular besar namanya Syuja'ul Aqra. Enak gak? Wah, udah digencet, sempit, gelap, dipanasin, dipanggang dengan jamroh,
Kemudian yang ketiga, ada ular yang akan menyantap, dililit sampai dimakan badannya semuanya tuh. Ditelan sama ular, mau nggak? Ular yang paling gede apa tuh? Ular yang paling gede di dunia apa namanya? Anaconda. Iya, anaconda. Apa anaconda? Anaconda. Nah, apa anaconda tuh? Anaconda. Jadi ularnya gede. Ini lebih gede daripada anaconda. Lebih gede daripada anaconda. Matanya dari api, dari besi, digigit, dimakan, ditelan masuk ke dalam perutnya. Naudzubillah min. Itu bagi yang meninggalkan udah kuburannya sempit, dipanggang di dalam kuburnya, kemudian akan dikirimkan apa? Ular yang sangat kemudian dimakan sama naudzubillah min. Itu di mana? Ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Berapa tuh tadi? 3. Jadi berapa tuh semuanya? Satu lagi mana nih? 5, 3, tambah 3, 11. Nah, tadi mana lagi nih? Tadi dulu, cari dulu. Satu lagi khusus kurang. Sampai kelewat. Ada 3. Coba lihat tuh yang si Wani. Satu daerah. Coba lihat tuh. Lihat ya, lagi tegak enggak temen kita. Jadiin stiker aja ngomong. Nah, amalati tusibu indal khuruji minal qabri, sedangkan yang akan menimpa dia ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, fi mauqifil kiamah, pada hari kiamat. Ketika dia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, fasyiddatul hisab, dia akan mendapatkan hisab yang sangat berat, susah. Hisabnya itu susah, akan dihisab dengan hisab yang menyulitkan. Wasuhturab, akan mendapatkan suhat. Apa suhat? Apa suhat? Allah yaskhot. Lawannya senang itu apa? Sedih. Lawannya ridho? Ridho. Ridho apa ridwan? Lawannya ridho sakhot. Suhat. Allah akan Allah akan murka kepada, Allah akan marah. Nanti dia akan mendapatkan hisab yang sangat menyulitkan. Kemudian Allah akan marah kepadanya. Wadukhulun nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dukhulun nar, masuk ke dalam api neraka. Itu ketika dia dibangkitkan dari ketika di padang mahsyar dibangkitkan, ya enggak? Yang pertama tadi apa? Akan mendapatkan hisab yang menyulit, berat hisabnya, Allah murka kepadanya, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu ketika dia dibangkitkan dari kubur. Ada berapa tuh semuanya? Ada berapa semuanya? Satu lagi kemana dong? Satu lagi kemana? Kayaknya Nyelip kali Ustaz. Hah? Nyelip kali. Ntar satu lagi kita cari ya. Pokoknya ada berapa tadi? 15. Nah, satu lagi nanti kita cari. Paham? Jadi ada 5 di dunia, 3 ketika dia mati, 3 ketika di alam, 3 lagi ketika di itu bagi yang meninggalkan sholat. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Kata Umar bin Khattab, la Islam liman tarokas sholat. Kata siapa? Umar bin? Tidak dianggap muslim bagi yang meninggalkan sholat. La Islama liman tarokas sholat. La Islam, apa la? La, tidak. Islam, tidak Islam. Liman tarokas sholat. Tidak dianggap Islam bagi yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat bukan Islam. Kata Umar bin Khattab. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Imam Ibnu Taimiyah. Ulama hebat namanya Imam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Imam Ibnu Taimiyah. Ulangi lagi. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah. Siapa yang meninggalkan sholat, itu dosanya lebih bahaya daripada berbuat zina. Tahu zina? Perbuatan mesum, zina gitu kan. Nah, siapa yang meninggalkan sholat, itu dosanya lebih dahsyat daripada zina, daripada sarikoh, daripada mencuri dosa enggak? Maling dosa enggak? Begal dosa enggak?
Rampok dosa nggak? Zina dosa nggak? Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih dosa daripada zina sama merampok. Nauzubillah min. Ini kata ulama yang bernama Imam Ibnu Taimiyah. Ini udah kesepakatan ulama. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih dahsyat daripada zina, daripada merampok, daripada Nauzubillah min. Jalik. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Namanya Islam KTP. Ada kan dulu film Islam KTP? Ada. Islam KTP. KTP-nya doang Islam. tapi kagak sholat. Banyak gak begitu? Banyak. Namanya bagus, agamanya Islam, ternyata kagak Sholat. Jadi yang masuk surga nanti orangnya apa KTP-nya? KTP-nya. KTP-nya di surga, orangnya nyangkut di neraka. KTP-nya masuk surga duluan, orangnya masih nyangkut disiksa dalam neraka. Kenapa? Karena cuma Islam di KTP doang. Ya enggak? Betul? Tidak akan selamat. Naudzubillah min. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Betul yo? Besok jangan ninggalin sholat yo ya. Ini Pak Ustadz bukan nakut-nakutin. Sholat berapa menit coba kira-kira? 2 menit. 5, 7 menit. Oh, sholat subuh bisa misalnya 7 menit, ya enggak? Atau 10 menit boleh. Masa 2 menit sholat apaan? Umum setengah jam. Ya Pak. Sholat ada 2 menit, sholat 2 menit. Itu sholat pengantin Rosi namanya itu. Ngambut banget sholatnya. Habis sholat capung cebok ya kan. Sholat begini, bukannya sholat itu namanya. Sholat 7 menit atau 10 menit. Kita sholatnya jangan cepet. Itu tanda orang munafik, sholatnya cepet-cepet. Suka nunda-nunda sholat dan tergesa-gesa dalam sholat. Namanya sholatul munafikin. Sholatnya orang munafik. Kalau kita bukan munafik, maka jangan cepet-cepet sholatnya. Paham semuanya? Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Silakan tentang sholat. Ini kan tentang kehidupan kita kan, tentang sholat. Pak Ustadz bukan nakut-nakutin ya, ini supaya kita Pak Ustadz seru banget nih tentang sholat. Kan ada kitabnya tuh, kitab. Masa Pak Ustadz bohong, ini kitab. Duduknya pada. Ayo, saya mau nanya, ada boleh? Boleh nanya tentang sholat, silakan.